Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Elisa Ranasari, NPM 2241190, Management Class 22C. Here I will present about research development. Let's look at together. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Secara umum, pengembangan sumber daya manusia adalah semacam aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia. Hal ini berfungsi agar sumber daya manusia tersebut semakin produktivitas dalam bekerja. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia adalah menciptakan perubahan positif bagi karyawan. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Setelah memahami pengertian dan pengembangan sumber daya manusia, Anda perlu mengetahui beberapa strategi dari pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, memberikan apresiasi kepada karyawan. Apresiasi adalah hal yang perlu diberikan perusahaan kepada karyawan atas pencapaian yang telah dilakukan. Apresiasi dapat diwujudkan dengan berbagai macam bentuk seperti bonus, tunjangan, hadiah berupa barang fisik maupun lainnya. Maka apresiasi diperlukan untuk meningkatkan motivasi. Dengan apresiasi, maka diharapkan karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih rajin dan baik. Salah satu wujud kerja yang lebih baik seperti memberikan prestasi kepada klien dengan cara yang lebih detail sehingga klien pun mau bekerja sama dengan perusahaan. Yang kedua, menyelenggarakan program pelatihan. Strategi kedua dari sumber pengembangan manajemen sumber daya manusia adalah penyelenggaraan sumber pelatihan. Program ini biasanya diselenggarakan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Pelatihan ini menjadi penting agar mampu meningkatkan keterampilan dan kreativitas karyawan. Selain itu, tim training juga diperlukan untuk membangun perpaduan karyawan yang kuat. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk brainstorming ide sebuah perusahaan bisnis. Semestinya perusahaan memfasilitasi karyawan untuk mengajukan ide dengan memberikan kesempatan karyawan untuk brainstorming. Ide artinya perusahaan mau mendengar apa yang menjadi gagasan karyawan. Perusahaan pun dapat memilih mana gagasan yang perlu dilanjutkan dan ide yang perlu diabaikan. Jika gagasan terlihat menarik, perusahaan akan melanjutkan menjadi sebuah produk, dan ini bisa menjadi dampak positif pada perusahaan. Selanjutnya, apa saja manfaat pengembangan sumber daya manusia? Berikut ini adalah beberapa manfaat dari pengembangan sumber daya manusia yang perlu dipahami. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih efisien. Pengembangan sumber daya manusia memungkinkan karyawan dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini membantu mereka menjadi lebih efisien dalam melaksanakan pekerjaan mereka dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah dan waktu yang lebih singkat. Karyawan yang terampil dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan cepat, meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam sebuah organisasi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Keterampilan dan pengetahuan yang meningkat memungkinkan karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif dan produktif. Mereka dapat menghasilkan lebih banyak waktu dalam pekerjaan yang sama dan bahkan lebih sedikit waktu. Pengembangan sumber daya manusia mampu mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan keterampilan dalam organisasi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang ketiga, mengurangi kerusakan produk. Melalui pengembangan sumber daya manusia, karyawan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang standar kualitas dan praktik terbaik dalam industri. Hal ini dapat membantu mereka mengurangi jumlah produk yang cacat atau kerusakan yang terjadi selama proses produksi. Karyawan yang terlatih dan terampil memiliki kecenderungan yang lebih rendah dan melakukan kesalahan yang dapat merusak produk, sehingga pengembangan sumber daya manusia dapat membantu mengurangi kerugian dan biaya yang terkait dengan produk yang cacat. Yang keempat, meningkatkan sikap kepemimpinan. Pengembangan sumber daya manusia tidak hanya melibatkan peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pengembangan sikap kepemimpinan. Karyawan yang mengalami pengembangan sumber daya manusia memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan kepemimpinan mereka, seperti kemampuan mengarahkan, memotivasi, dan juga mengelola tim. Hal ini membantu menciptakan budaya kerja yang inklusif dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama.
Yang kelima, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, pelayanan yang baik pada konsumen menjadi faktor penting dalam mempertahankan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas. Melalui pengembangan sumber daya manusia, karyawan dapat diberikan pelatihan dalam keterampilan komunikasi, keramahan, penyelesaian masalah, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan karyawan yang terlatih dan memiliki keterampilan ini, organisasi dapat memberikan pelayanan yang terlebih baik kepada konsumen. Yang keenam, menciptakan moral yang baik. Pengembangan sumber daya manusia juga berkontribusi pada menciptakan moral yang baik terhadap pekerja. Selanjutnya ada fungsi pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, pengembangan sumber daya manusia memiliki fungsi penting. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan pada pengembangan berfokus pada perubahan atau peningkatan keterampilan pengetahuan dan sikap karyawan ataupun individu. Pelatihan dan pengembangan ini biasanya melibatkan penyediaan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh karyawan untuk melakukan tugas ataupun pekerjaan tertentu. Pengembangan sumber daya alam ini memiliki peran efektif dalam membangun pengembangan karyawan di suatu perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, pengembangan organisasi. Pengembangan perusahaan ini dapat dilakukan melalui intervensi terencana dan menerapkan konsep ilmu perilaku. Intervensi ini menekankan bahwa perubahan organisasi atau perusahaan baik dalam ruang lingkup makro maupun mikro. Yang ketiga, pengembangan karir. Dalam proses pengembangan karir, kemajuan setiap karyawan terbentuk melalui serangkaian tahapan karena melakukan proses yang berkelanjutan. Proses pengembangan karir melibatkan dua proses yang berbeda, yakni perencanaan karir dan manajemen karir. Yang keempat, mendapat karyawan yang berbakat. Rekrutmen dan pemilihan jenis karyawan yang tepat adalah keharusan bagi setiap perusahaan untuk mencapai tujuan, sehingga perusahaan juga harus bisa memilih software HR terbaik. Pengembangan sumber daya manusia juga berfungsi untuk mencocokkan orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat agar mendapat hasil yang maksimal. Yang kelima, hubungan karyawan dan pimpinan lebih baik. Setiap organisasi pasti memiliki keinginan hubungan yang baik antara semua anggotanya. Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemberi kerja dan karyawan di sebuah perusahaan. Dengan demikian, pengembangan sumber daya manusia dapat membangun jejaring komunikasi yang tepat di mana bawahan dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan dan pemimpin pendapat kepada pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan juga bisa menaungi bawahannya dengan baik dan bisa membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Yang keenam, mengukur kinerja dan manajemen perusahaan. Dengan pengembangan sumber daya manusia, memungkinkan perusahaan dapat mendeteksi berbagai masalah perusahaan dan identifikasi kerja. Selain itu, perusahaan juga bisa meninjau kinerja karyawan dan bisa menemukan karyawan yang berkinerja buruk, seperti lewat aplikasi HRIS online, persentase masing-masing karyawan yang bisa ditinjau di sana. Yang ketujuh, menentukan kompetensi tunjangan. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan moral dan kepercayaan diri pada karyawan setelah bekerja secara. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia sebenarnya bukan hanya menaikkan produktivitas dan perusahaan semata. Adapun banyak manfaat lainnya, tidak hanya menguntungkan karyawan tapi juga perusahaan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Kerjasama yang baik antara karyawan dan perusahaan akan melahirkan produktivitas yang mengarah pada kemajuan organisasi. Peningkatan kualitas karyawan sejatinya menjadi tanggung jawab perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan menetapkan metode tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, meminimalisir kesalahan kerja atau human error. Dengan kata lain, hal ini juga meminimalisir kesalahan kerja atau hukum error dalam aktivitas kerja. Misalnya, pada divisi produksi, kesalahan kerja seperti kerusakan produk tentunya akan merugikan perusahaan. Agar hal tersebut tidak terus terulang, maka perlu adanya pelatihan kerja guna mengedukasi para karyawan. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa leadership. Pasalnya, program pengembangan sumber daya manusia biasanya juga diisi dengan berbagai kegiatan yang menumbuhkan sisi kepemimpinan pada setiap individu.
Jiwa leadership tidak perlu identik dengan kemampuan seorang dalam memimpin sebuah tim atau proyek tertentu. Secara spesifik, hal ini juga membantu karyawan dalam bersikap mandiri serta mampu mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, membangun moral karyawan. Sikap jujur, mau bekerja keras, dan rendah hati menjadi kunci yang penting akan mempengaruhi suasana kerja di perusahaan. Karyawan yang memiliki moral yang baik tentunya akan menghargai dan saling mendukung satu sama lain. Yang kelima, meningkatkan motivasi karyawan. Perkembangan karyawan sangat bermanfaat karena bisa meningkatkan kemampuan dalam kualitas individu. Hal ini akan menambah semangat kerja para karyawan, sehingga juga akan termotivasi untuk memberikan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Metode yang digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia. Ada 6 metode. Yang pertama, pelatihan kerja atau training. Yang kedua, yaitu ada internship atau magang. Yang ketiga, ada rotasi kerja. Yang keempat, ada workshop atau pertemuan-pertemuan. Yang keempat, ada coaching. Yang keenam, ada outbound. Kesimpulan yang saya sampaikan dari materi ini adalah pengembangan sumber daya manusia bukan sekedar hanya investasi, tetapi juga merupakan strategi penting berkelanjutan bagi kesuksesan jangka panjang organisasi. Menempatkan fokus pada pengembangan karyawan bukan hanya untuk keuntungan individu, tetapi juga untuk memajukan organisasi secara keseluruhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.